Juga dalam surat Al-Isra, Allah memberitahu kita sebuah kalimat yang indah. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Di ayat yang lain polanya selalu sama. Pendengaran, penglihatan, hati. Pendengaran, penglihatan, hati. Ini isyarat dari Allah. Memang organ yang pertama kali aktif anak-anak pendengaran. Makanya kenapa sunnahnya diazankan. Beda dengan Nasrani yang dikasih tanda salib, itu nggak efektif. Penglihatan baru efektif bayi itu 6 bulan setelah dia lahir. Karena 0 sampai 6 bulan jarak pandang bayi maksimal 30 cm. Setelah itu barulah emosi dia. Dari kata afidah, jamak dari kata fuad. Fuad itu sesuatu yang bergolak, dari kata tafaud, artinya emosi. Jadi hati di sini maknanya adalah emosi. Jadi kalau kita lihat, tahapannya pendengaran, penglihatan, dan hati. Apa hubungannya ayat ini? Ayat ini memberi isyarat buat para orang tua, khususnya ibu. Apa pesan Allah kepada para orang tua? Siapa yang waktu kecil sering didengar suaranya oleh anak, siapa yang waktu kecil sering dilihat wajahnya oleh anak, itu yang kelak akan mengikat hati anak. Maka disinilah kalau kita lihat betapa banyak anak yang kurang kuat hubungannya sama ibu, mungkin bisa jadi waktu kecilnya dia jarang mendengar suara ibunya. Terlebih di zaman sekarang, ada ibu netain anaknya sambil main online. Udah belum? Cepetan. Cepetan. Gitu. Dia nggak ngomong. Padahal momen itu momen untuk mengatakan, ya Allah, nah terus, nah aduh Masya Allah, seneng deh mamah deh. Apa kamu makin besar, kamu jadi anaknya soleh. Diajak ngomong. Makanya kenapa? Karena pendengaran yang harus pertama kali dengar adalah orang tuanya. Yang kedua adalah bagaimana ibu dan ayah di umur ini harus beradu muka dengan muka, face to face. Rasulullah mengajarkan kalau bicara sama bayi dalam hadis riwayat Muslim yang diceritakan bagaimana Rasulullah berbicara sama cucunya Umamah. Umamah ini anak dari Zainab dan Abul As. Rasulullah kalau bicara sama cucunya selalu beradu muka dengan muka. Ya, bahkan menjulurkan lidah. Kemudian ketika lidahnya kelihatan, cucunya tertawa melihat lidah Rasulullah yang kemerahan. Kemudian berencana hendak menggigit lidah Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ingin supaya cucunya itu men-scan yang pertama kali wajah Rasulullah sebagai pihak yang paling penting di dalam benak dia. Inilah pesan kepada para orang tua. Jika ortu bicara sama anaknya, efeknya haruslah beradu muka dan muka. Apa yang terjadi kalau anak mengalami stimulan ini, khususnya dilakukan oleh ibu, anak akan mengalami fase yang disebut bau tangan. Bau tangan itu yang istilah orang-orang Indonesia, artinya apa-apa mamah, nempel mulu. Dikasih sama orang nggak mau, nangis, maunya sama mamah, itu benar. Kenapa? Karena fase yang benar lalui anak itu 0 sampai 2 tahun adalah fase dependent. Mamah menjadi yang pertama kali menjadi rujukannya, yang disebut dengan ta'liful qulub atau ikatan hati. Sehingga kalau anak punya ikatan hati yang kuat di umur ini, memang maunya mamah setelah 6 bulan. Bahkan mamanya dioper sedikit nggak mau. Di kepala dia mamah yang pertama, setelah itu ayah, setelah itu nenek, setelah itu kakek atau pembantu. Untuk ayah, kakek, nenek, pembantu boleh bergantian, tapi mamah yang pertama. Mamah yang pertama. Efeknya apa? Nanti anak punya ikatan batin yang kuat saat anak dewasa. Ya, saat anak dewasa, misalnya dia pulang kuliah, handphonenya mati. Kemudian dia pulang ke rumah, ternyata mamahnya itu nangis di pojokan. Langsung sensi, mama maafin ya, mama bener deh, aku tuh tadi tuh nggak lupa ngasih kabar, tapi handphoneku mati, jangan nangis dong mah gitu. Padahal mamanya nangis gara-gara nonton drama Korea kan gitu ya. Ya bisa jadi, tapi dia sensi, dia peka, dia tahu, oh iya gitu. Banyak anak yang cuek. Kenapa bisa cuek? Karena salah satunya mamahnya ini tidak punya menjalin hubungan di masa kecil. Maka setiap ibu umur 0 sampai 2 tahun wajib membuat anak namanya tergantung. Jadi jangan GR kalau anak setelah 6 bulan jadi bayi bergilir. Maaf, bayi bergilir. Sama siapa aja mau. Sama pembantu ini jangan. Kenapa? Coba saya ingin sampaikan, bayi bergilir ini calon korban pelecehan seksual. Sama siapa aja mau. Padahal dia harusnya sama terikat sama mamanya.